Jadi bagi semua yang mau studi ke Jerman itu mesti mengalami namanya gap year ya. Ada kesenjangan waktu antara kita yang mau ke Jerman dengan teman-teman kita yang mau studi di Indonesia. Gimana ya kita menanggapi hal tersebut? Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku Rio Bagas. Nah di video kali ini kita tuh mau bahas kembali tentang Jerman nih. Nah di episode kemarin kita tuh udah bahas tentang memilih Jerman sebagai tempat untuk lanjutan studi ini. Dan di video kali ini kita tuh akan bahas gimana sih prosesnya untuk teman-teman yang mau kuliah ke Jerman. Bersama saya Rio Hilmawan Bagastri Hasworo dan pemateri kita Her Alwin Parahita MSc. Langsung aja kita masuk ke video. Halo Her Alwin, gimana nih kabarnya? Apik gas, piye gas kabarmu gas? Alhamdulillah, apik. BTW, makasih banget nih Her, udah nyempetin waktu di sela-sela kesibukan Her. Kan sekarang kelihatannya lagi sibuk banget nih. Zer Gerna, oke buat Bagas, diusahakan selalu. Oke, siap. Jadi kita langsung aja nih Her, kita hari ini tuh mau bahas tentang langkah studi ke Jerman. Apa aja sih sebenarnya prosesnya dan dinamikanya? Oke, dan masuk ke pertanyaan yang pertama nih Her, bermasalah dengan psikis nih. Jadi bagi semua yang mau studi ke Jerman itu mesti mengalami namanya gap year ya. Ada kesenjangan waktu antara kita yang mau ke Jerman dengan teman-teman kita yang mau studi di Indonesia nih. Jadi mungkin dari kita sendiri itu baru ada yang mulai belajar bahasa Jerman, ada yang udah belajar dan mau pemantapan B1 Gute ataupun apply visa. Jadi kita tuh merasa keberatan akan segala asumsi orang di sekitar kita yang menganggap bahwa kita tuh wah anak geber nih, mesti agak disepelekan gitu loh Her. Jadi kalau kata Her sendiri tuh gimana ya kita menanggapi hal tersebut? Ya, menurutku sih kalau ini pangkal masalahnya tuh ada di mindset yang kurang tepat ya gas ya. Jadi misalkan sebagai contoh, Bagas dulu SD-nya berapa tahun gas? 6 tahun. 6 tahun, lulus kan langsung? Iya betul. SMP berapa tahun? 3 tahun. Lulus juga kan? SMA? Iya, 3 tahun. 3 tahun juga kan? Jadi 80-95% mungkin ya anak-anak kita itu lulus dalam waktu tepat pada peraturannya gitu. Jadi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selalu kayak gitu dan itu yang menjadi tolak ukur normal atau sukses lah mungkin. Gitu. Jadi kalau dirunut-runut ke depan lagi sedikit mungkin umur 21 tuh seharusnya anak biasa itu udah lulus S1 seharusnya. Iya. Nah, ini nih yang mindset seperti ini yang menyakiti diri kita sendiri gitu. Nah, ini belum berangkat ke Jerman loh, guys. Ini belum berangkat ke Jerman. Istilah gap year ini tadi kan hanya sebelum berangkat ke Jerman kan. Iya. Sampai sana itu lebih parah, guys. Yakin, lebih parah. Nanti Bagas misalkan mau ke sana kan sebentar lagi gitu, insya Allah. Tugas pertama Bagas, kalau boleh aku request gitu, temukanlah anak Indonesia yang lulus tepat waktu. Dalam seminggu waktunya. Coba, kalau bisa nemuin 10 nama, aku beliin kopi di Berlin yang paling enak. Oke, siap. Gitu. Karena memang sulit gitu. Jadi baru tahu kondisi itu di sana. Nah, itu makin mumet lagi nanti. Bukan cuma stres karena pendapat orang lain, tapi harapan nggak sesuai sama harapan kita juga gitu. Nah, itu menurutku mindset ini yang menyakiti diri sendiri lah. Aku nggak mau bilang ini salah, tapi mungkin ini bisa diperbaiki sehingga kita nggak terlampau stres menghadapi itu gitu. Jadi tipsnya adalah satu, ketahui fakta ini, minimal tahu di Jerman tuh nggak harus kok umur 21 harus lulus S1 terus S3-nya umur 24 gitu. Jadi profesor muda, whatever lah yang namanya keren-keren itu. Nah, itu nggak harus di sana.
Bahkan teman kuliahku dulu S1 umurnya 27, 28, 29, aku yang paling muda, udah yakin anak Indonesia itu paling muda. Kenapa? Ya karena kita habis SMA langsung mau S1 gitu. Itulah yang bikin kita sangat muda dan dalam dunia perkuliahan. Terus kenali kondisi diri, seberapa bagus Bagas, seberapa kurang Bagas, seberapa siap kita sebelum berangkat, itu harus dikenalin yang kedua. Dan yang ketiga, kalau udah kenal nih kita kurangnya di mana, serius usahanya gitu. Jadi nggak usah berlagak pusing sama gap Iya. year, kenapa aku nggak berangkat-berangkat, tapi nggak ada aksi nyata di kesehariannya gitu. Nah, padahal itulah yang akan memperlambat semuanya justru gitu. Jadi bukan gap year-nya, tapi kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari yang nggak mendukung kita supaya lulus tepat waktu. Karena secara matematis sangat memungkinkan Bagas setelah lulus SMA dalam waktu 4 tahun dapat gelar bachelor di Jerman gitu. Caranya gimana kita bahas next time lah ya. Oke, siap. Nah, terus gini nih, Her, di lain pembahasan atau di lain masalah untuk tahun ini sendiri tuh ada yang namanya pandemi ya, Her, COVID-19 tuh. Jadi ini tuh mungkin nambah struggle bagi anak-anak yang mau ke Jerman juga nih, Her. Jadi mungkin yang mereka udah bright nih, udah mau apply visa kayak gini, tiba-tiba ada pandemi nih. Aduh, ini tuh hal yang nggak memuaskan dan ini benar-benar masalah bagi kami gitu loh ya. Nah, tentang si pandemi itu kan semuanya ini betrover, nggak cuma anak yang mau kuliah ke Jerman loh. Bahkan yang punya bisnis pariwisata di Bali terdampak, jualan bakso terdampak, bahkan jualan sol sepatu juga terdampak, Gojek terdampak, semua terdampak gitu. Jadi semuanya ini kena adil, insya Allah adil, semuanya kena dampaknya gitu. Yang membedakan adalah reaksi kita tuh kayak gimana gitu. Misalkan kita melihat bahwa oh dengan ini berarti kita harus lebih lama di Indonesia, lebih siap lagi sampai ke Jerman ujian 1 minggu ke depan langsung lulus gitu, disiapkan sejauh mungkin. Nah, tapi kalau misalnya kita lela-lelo, bangunnya siang, belajar ngulangnya itu males, belajar bahasa Jerman ngulang-ngulang itu males, terus dengerin YouTube sambil muter-muter, sambil senyum-senyum sendiri, terus tiba-tiba berangkat ke Jerman nggak lulus, terus dia nyesel. Aduh, harusnya aku nyesel. Nah, ini kan nggak pas secara logika nggak pas gitu. Ngeluh tapi nggak usaha, ini nggak pas. Manfaatkanlah waktu Bagas lebih lama di Indonesia ini supaya lebih mantap, sampai sana nggak lama langsung dapat tempat di student college gitu. Menurutku itu lebih bijak, itu lebih gagah, lebih cowok lah ya. Oke, Gitu guys. siap, benar sih, mantap. Terus gini nih Her, bagi pemula yang mau belajar bahasa Jerman, mungkin masih di A1 atau A2, mungkin mereka banyak mengalami sebuah masalah dalam belajar bahasa Jerman, yang padahal mungkin ketika kita udah fasenya di B1 ataupun B1 plus B2, itu kayak ngerasa ya udah bahasa Jerman tuh ya ini doang. Jadi kayak dari zamannya Goethe masih hidup sampai sekarang ada Goethe Institute kayak gitu pun ya ini doang. Jadi gimana nih Her untuk menggugah teman-teman biar mereka tuh full gitu sama bahasa Jerman. Iya, kalau tipsku mungkin ya dalam belajar bahasa Jerman, tipsku yang pertama mungkin fokus ya. Jangan disambi belajar bahasa lain, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu. Itu akan lebih sulit biasanya gitu, karena bahasa Jerman itu biasanya menghapuskan bahasa yang lain gitu pada saat yang bersamaan. Pengalaman suku kayak gitu ya. Dan aku Iya. cukup yakin belajar bahasa yang lain itu menghapus juga bahasa Jerman. Jadi fokus aja satu bahasa. Terus usahakan belajarnya tuh nggak sendirian, jadi punya teman seperjuangan, cepet bangkit tuh kalau misalkan semangat lagi luntur gara-gara gap year gitu. Contohnya misalkan salah satunya secara psikis tadi Bagas bilang ya. Terus semaksimal mungkin, usahanya semaksimal mungkin. Sampai Bagas itu yakin memang kalau yang punya langit itu nggak mungkin menemukan alasan untuk tidak memberikan apa yang Bagas mau gitu. Jadi kalau cuma sekedar lulus ya guys, B1 gitu di Gute, atau lu dapat Aufnahmeprüfung lulus gitu, masa nggak dikasih sih gitu, segitu kerennya kah itu lulus Aufnahmeprüfung? Nggak ada kah yang lolos? Kan ada, banyak, rutin loh. Jadi ini cuma masalah kebiasaan aja gitu. Jadi kalau secara taktik
dan usaha itu udah mantap, kayaknya harusnya nggak masalah sih ya. Lalu tips lebih teknis lagi, kalau buat gramatiknya misalkan ya, buat catatan yang rapi, berwarna, menyenangkan kalau dibaca gitu. Buat list kata-kata yang penting-penting, kata kerja, verben mit preposition, dan lain-lain. Terus tambah kosakata melalui baca tuh majalah yang ada di belakang Bagas, contohnya baca majalah bahasa Jerman. Inilah. Terus siapkan Redemittel ya, kalau misalkan untuk teks production, teks Redemittel yang keren, yang elegan gitu kedengarannya, kelihatannya. Terus denger YouTube rutin atau acara ringan yang berbahasa Jerman, contohnya kan sekarang banyak tuh media-media kayak gitu. Lalu yang terakhir, temukan mentor yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan nanya itu dapat jawaban gitu, atau minimal termotivasi apabila semangat sedang luntur gitu, guys. Oke, siap nih Her. Nah, terus di lain masalah nih Her, ada kayak sebuah hal yang kita itu di mana harus melawan sebuah ketidakpastian nih Her. Jadi kayak mungkin dari eh, pemateri kita atau mentor kita itu udah menyampaikan mungkin kamu di bulan ini itu udah lulus PAN, ini udah play visa, udah kayak gini, tapi pada kenyataannya itu nggak sesuai gitu sama ekspektasi kita, sama rencana kita. Jadi kadang mereka merasa down sendiri gitu loh ya. Itu gimana ya untuk menguatkan? Ya, jadi kalau menurutku alasan yang paling ultimate adalah Bagas harus menemukan alasan yang paling tepat, paling jujur kenapa Bagas itu mau ke Jerman. Gitu. Oke. Jadi pastikan alasan ini cukup kuat. Apabila Bagas itu lemes, tiba-tiba jatuh, down, nggak semangat mau ke Jerman gitu. Nah, pas ingat alasan ini, Bagas langsung bangkit tuh. Nah, simpen alasan ini di alam bawah sadarnya Bagas, di belakang kepala nih, karena itulah yang akan ngedrive Bagas sampai lulus nanti. Gitu. Jadi kalau nggak punya itu dan atau dia tidak cukup kuat, sangat wajar sekali misalkan Bagas tidak berakhir di lulus kuliah di Jerman gitu. Jadi seperti arti harfiahnya ini ya, apa, mindset gitu, set your mind gitu. Bagas bisa lakukan dua hal nih, antara membayangkan yang indah-indah apabila Bagas itu lulus, atau bayangkanlah hal-hal yang sangat memalukan atau merugikan keluarga besar apabila Bagas itu nggak lulus kuliah di Jerman. Apapun yang diambil ini terserah, tergantung karakter diri seperti apa. Jadi intinya adalah apabila membayangkan ini, nggak ada alasan untuk tidak lulus ke Jerman. Dan ini nggak ada bedanya, guys. Nggak ada bedanya apabila Bagas membayangkan ini atau dia ini menjadi kenyataan. Misalkan Bagas baru semangat apabila misalkan orang yang tercinta, orang yang tersayang, orang yang dihormati itu dalam kondisi, misalkan, maaf ya, contohnya agak ekstrim, sedang dalam masa-masa terakhirnya dia gitu. Dia pegang tangannya Bagas, "Nak, kamu harus lulus. Kamu harus lulus di Jerman ya." Ya. Kalau itu kejadian, yakinlah Bagas akan semangatnya luar biasa untuk mengejar yang namanya sekedar lulus di Jerman. Itu terlalu kecil untuk menjadi harapan terakhir orang tua misalkan. Bagas mau nungguin itu sampai jadi kejadian benar, atau cukup bayangkan itu, tidak ada bedanya. Ya. Itu seperti membayangkan, aku suka ngambil contoh jeruk. Nah, jeruk itu, tolong nggak sambil jeruk di kulkas, potong dia, terus pers di tangan, coba tetesin deh sedikit, ambil terus tetesin di ludah. Udah berapa kali jeruk yang Bagas dengar, berkali-kali itulah liur itu keluar dari lidahnya Bagas sekarang. Ya, jadi tidak ada bedanya sama sekali. Mau dibayangin atau ditungguin sampai dia jadi kejadian, tidak ada bedanya. Gitu. Siap. Terus ini nih Her, mungkin ada mindset atau asumsi orang yang salah mau ngambil kuliah ke Jerman gitu Her. Itu gimana ya? Kalau dari aku sih mungkin ya bahasanya mindset itu nggak ada yang salah lah. Cuma mungkin orang itu punya persepsi dan penilaian yang berbeda-beda. Makanya coba kita batasin dulu nih. Dalam pembicaraan ini, tema kita hari ini yang kita batasin, kita harus sepakat nih, lulus di Jerman adalah sesuatu yang baik, kita sepakat dulu, dan inilah yang kita bahas hari ini. Gitu. Bukan misalkan, enggak, yang aku mau tuh sebenarnya apa namanya, kerja di Jerman, atau punya pacar orang bule, atau
jalan-jalan di Jerman atau yang lain-lain lah gitu. Itu menjadi tolak ukur suksesnya. Nah, itu nggak masuk tuh. Kita akan ngelebar kemana-mana. Nah, makanya kita samain dulu lulus di Jerman itu menjadi sesuatu yang baik. Kita samakan dulu persepsinya. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun sedikit nih guys, walaupun sedikit, dengan latar belakang apapun, kondisi seperti apapun, aku cukup yakin orang yang berangkat kuliah ke Jerman itu mau lo lulus di Jerman. Bedanya ada sebagian yang sangat terlihat dari aktivitasnya, oh nih anak pasti lulus di Jerman. Satu lagi pas baru ngeliat aja, nggak mungkin ya anak lulus di Jerman, bubar udah nggak mungkin, paling 2 tahun nih anak balik gitu. Kenapa? Karena nggak keluar tuh dari aktivitas sehari-harinya gitu, atau apa namanya, pancaran untuk lulus itu pancaran auranya nggak terlihat karena tertutup oleh kebiasaan-kebiasaan buruk anak tersebut gitu. Jadi saranku adalah temukanlah itu niat yang kecil itu dalam hati, coba dicari di hati bagian mana, coba dilap-lap kayak lampu Aladin ya. Semakin dia mengkilap, semakin dia besar, semakin dia terlihat, semakin mudah ditemukan. Nah, semakin mudah tuh harusnya untuk lulus di Jerman gitu. Jadi di maintenance sedemikian rupa niatnya, temukan alasan yang sangat kuat kenapa sih Bagas itu mau lulus di Jerman, harus banget. Atau ternyata setelah diajak ngobrol hatinya, enggak, sebenarnya aku cuma mau ke Jerman aja sih. Misalkan maaf, mau jauh dari orang tua aja, aku bosen dekat sama mereka, mereka nggak pernah ada waktu juga buat aku. Nah ini biasanya nggak cukup kuat untuk mendrive kita sampai lulus kuliah. Tapi sampai ke Jerman iya sangat kuat, tapi untuk lulus kayaknya kurang deh. Harus punya alasan lain gitu, dan itu ditanamkan juga di mindset kita, di alam bawah sadar kita, sehingga waktu kita tidur, waktu kita main, waktu kita kerja, kita tetap terdrive ke arah sana gitu. Gitu guys. Siap. Terus ada pesan atau wejangan tersendiri nggak sih Her buat teman-teman yang udah mantep milih mau in Deutschland studieren gitu? Iya, kalau menurutku sih ya, aku juga alumni sana ya, 2 kali lulus tuh S1 S2-nya di sana gitu. Menurutku Jerman itu tempat yang terbaik lah untuk kita menimba ilmu, mencari kualifikasi tertentu, menambah kompetensi untuk hidup kita gitu. Nah itu Jerman tidak salah lah, kita mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik, dengan menurutku ya dengan biaya pendidikan yang minimal gitu. Jadi bukan berarti di Jerman itu gratis atau biaya hidupnya sangat murah sekali, enggak seperti itu. Tapi cocok untuk orang yang misalkan harus bekerja sambil kuliah. Nah, Jerman tuh memungkinkan untuk melakukan itu. Kita enggak bahas loh ini gampang atau susah atau gimana caranya bisa melakukan ini dan tetap lulus kuliah tepat waktu. Kita enggak bahas itu hari ini. Tapi itu sangat memungkinkan untuk dilakukan, dan kelihatannya lebih sulit kalau misalkan dilakukan di negeri kita sendiri gitu. Jadi karena Jerman itu begitu baiknya sama kita dan kita mendapatkan kesempatan atau opportunity untuk lulus kuliah di Jerman, ya manfaatkanlah itu sebaik-baiknya gitu. Jangan setengah-setengah, jangan cari alasan, jangan cari pembenaran apabila mungkin qadarullah kamu atau yang lain ini tidak lulus di Jerman gitu. Kenapa? Kasihan adik-adik kelas kita yang bermimpi mau ke Jerman, lemes ngelihat kakaknya, lemes ngelihat teman-temannya yang dia tidak lulus ke Jerman dengan 1000 alasannya. Pasti alasannya nggak ada yang jelek, alasannya pasti keren. Aku harus kuliah sambil bekerja, aku harus bekerja menghidupi keluarga aku di Indonesia, dan lain-lain lah. Pokoknya macem-macem. Aku nggak bisa fokus kalau misalnya jauh dari orang tua, macem-macem alasannya. Tapi itu semua cuma pembenaran supaya hati itu tidak terlalu merasa bersalah. Gitu. Oke. Oke, guys? Jadi emang bisa aku simpulkan tuh Jerman untuk kita taklukin untuk dapat gelar S1, S2 ataupun bahkan S3 nih, itu memang prosesnya panjang, kompleks, suwirih. Tapi kalau kita bisa menyelesaikannya, mengerledikan semua itu, tapi itu tuh mahbar gitu loh ya Her. Jadi kayak semuanya tuh akan benar-benar worthwhile buat kita gitu ya. Ya, betul. Jadi Jerman itu Schwierig aber machbar, benar bahasa Jerman itu Schwierig aber machbar, sulit tapi bisa ditaklukkan dan dia layak untuk diperjuangkan. Oke, siap. Makasih nih Her untuk sharing-sharing kita untuk episode kali ini.
Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, sekarang langsung klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar nanti kalau kita bikin video lagi, langsung tuh ada notifnya dan kita langsung dapat ilmu tentang Jerman ini. Oke, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.